Oke, baik. Mari kita awali presentasi kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya selaku moderator mengajak teman-teman sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya untuk kita sehingga bisa memulai presentasi kali ini dengan sehat walafiat dan tanpa pula salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Tri Esti Purbanitias yang telah memberikan kami kesempatan untuk kita bisa menyampaikan hasil kinerja kelompok kami di kesempatan kali ini. Dan alangkah baiknya saya mencoba menjelaskan judul terlebih dahulu. Judul yang kami bawakan yakni Analysis of Particulate Plasticizer in Jordanian Bottle Water by Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrophotometry. Next. Dan langkah baiknya saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari Bina Melani, NIM 1923-1001, Rizky Rola Fernanda, NIM 1923-1030, Muhammad Ridho Hidayat, NIM 1923-1031, dan Hindu Kusnul Fatimah, NIM 1923-1037. Lanjut ke outline. Bagian outline akan kami sampaikan atau kami bisa disampaikan meliputi introduction, yang pertama, ada prinsip, yang kedua, metodologi, yang ketiga, dan yang keempat, discussion, serta yang kelima, ada conclusion. Kita sampai di bagian introduction, dan introduction akan dijelaskan oleh Saudara Ridho. Kepadanya saya persilahkan. Introduction. The main component of plastic bottle are plasticizer. The agent of plasticizer offer plastic strength and flexibility. Plastic involved in plastic water bottle has two major forms: polyvinyl chloride plastic or PFC and polycarbonate plastic. PFC is mainly consisted of commercial plastic known as phthalate, while polycarbonate plastic are composed of a chemical called biophenol A or BPA. Maksud di sini adalah komponen utama botol plastik adalah plasticizer. Penambahan plasticizer menawarkan kekuatan dan fleksibilitas plastik. Plastik yang terlibat dalam botol air plastik memiliki dua bentuk utama: plastik polyvinyl chloride atau PFC dan plastik polikarbonat. PFC terutama terdiri dari plasticizer komersial yang dikenal sebagai phthalate. Sedangkan plastik polikarbonat terdiri dari bahan kimia yang disebut biophenol A atau BPA. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa phthalate dan biophenol A dikaitkan dengan berbagai dampak kesehatan termasuk bahan kimia yang mengganggu hormon, kemandulan, pubertas dini, asma, alergi, ketidakteraturan siklus menstruasi, serta kanker payudara dan kanker prostat. Next, dulu. Selanjutnya ada prinsipnya. Next, dulu. Untuk prinsipnya yaitu the interaction between the sample and the analysis electron being to break bond and produce phlegma. Maksudnya di sini yaitu interaksi antara sampel dengan berkas elektron berenergi untuk memutuskan ikatan dan menghasilkan fragma. Selanjutnya metodologi. Next, Dun.
Tahap awal yaitu perakitan telatan. Yang digunakan yaitu kromatografi model API 300 Apply Biosystem yang terdiri dari kolom emas C18 thermofacial ikatan stabil region 100 mm kali 5 mikrometer dengan menggunakan detektor built-in. Kolom pelindung dan analik dipasang dalam kompartemen kolom termo yang diatur pada suhu 30 derajat Celcius. Area puncak diintegrasikan secara otomatis oleh komputer menggunakan program perangkat lunak analisis versi 1.4 ABS Sage. Peralatan lain yang digunakan yakni seperti centrifuge 230 FAC-3A, centrifuge sensor 1011, waterbed 1083, dan vortex. Yang kedua, chemical usage atau bahan kimia yang digunakan yaitu plasticizer dioktil ftalat murni dengan metanol tingkat analitik, format amonium, asam format, dan aseton yang dibeli dari Sigma Aldrich Chemical di Yordania. Semua reagen termasuk dalam kelas analitik, lalu semua reagen dan air diperiksa kontaminasi dengan ftalat sebelum digunakan. Yang ketiga, chromatografi condition atau kondisi chromatografi. Larutan dan fase bergeraknya disiapkan pada saat penggunaan. Fase gerak yang digunakan adalah metanol, seperti amonium asetat, air deionisasi, asam format. Kolom analitik yang digunakan adalah C18 thermoglot 100 mm kali 5 mikrometer. Semua analisis dilakukan dengan kondisi isokrotik pada laju alir 1,0 ml menit pangkat -1 dan pada suhu kamar. Selanjutnya, standar solution atau larutan standar menggunakan standar referensi DOP 50 mg ditimbang secara akurat dan dipindahkan ke labu ukur 50 ml. Kemudian diajarkan dengan volume metanol untuk mendapatkan 1 mg per mili. Kemudian 0,25 mili larutan stok standar dipindahkan ke dalam labu ukur 50 mili dan diinjekkan dengan volume metanol sebagai larutan stok campuran. Lalu dilakukan pengajaran lebih lanjut dengan metanol dan diperoleh kisaran konsentrasi 0,00 sampai 50,00 nanogram per mililiter dan digunakan sebagai larutan standar kerja. Selanjutnya, sample solution preparation atau persiapan larutan sampel. Dengan cara 5 ml sampel ditimbang secara akurat dan dipindahkan ke labu ukur 50 ml dan 40 ml dan ditambahkan metanol. Kemudian diisonikasi selama 30 menit, kemudian didinginkan hingga suhu kamar. Campuran diencerkan dengan metanol sampai tanda betas dan dikocok dengan kuat untuk memastikan seluruhnya tercampur. Kemudian didiamkan selama 10 menit, lalu 5 ml alikuat dipindahkan ke tabung kaca dan disentrifugasi pada 3.500 rpm selama 10 menit. Supernatant yang disaring digunakan sebagai larutan sampel. Untuk calibration and linearity atau kalibrasi dan linearitas, kurva kalibrasi dibuat dalam kisaran 0,00 sampai 50,0 nanogram mililiter pangkat -1 untuk mencakup konsentrasi yang diharapkan dalam sampel yang diukur. Kurva diperoleh dengan memplot area puncak ftalat murni terhadap konsentrasi ftalat. Kurva kalibrasi linear dihasilkan dengan analisis regresi linear dan diperoleh pada rentang konsentrasi standar masing-masing. Kemudian untuk analisis recovery atau pemulihan analitisnya, absolut dari 5 konsentrasi yang berbeda dari ftalat dalam kemasan air komersial ditentukan dengan menguji sampel seperti yang dijelaskan di atas, kemudian membandingkan area puncak kedua ftalat dengan hasil dari injeksi langsung senyawa yang dilakukan dalam sampel kosong yang telah diproses. Untuk precision dan akurasi atau presisi dan akurasi digunakan pengujian logam yang dipastikan berdasarkan analisis sampel kendali mutu dan
5 sampel kendali mutu ulangan pada setiap konsentrasi dianalisis lalu dihitung main standar deviasinya dan koefisien variasi dengan menggunakan metode standar. Kemudian untuk study finding linearity, LOD dan LEQ, atau temuan studi untuk nilai linearitas LOD dan LEQ-nya, dibuat seri larutan standar dengan kisaran konsentrasi 0,00 hingga 50 nanogram per mililiter dengan mengecekkan larutan stok dalam metanol. Larutan standar langsung disuntikan dalam rangka 3, area puncak diplot terhadap jumlah anil yang diinjeksikan, dan persamaan regresi linear diperoleh. Nah, rentang linearnya 0,00 sampai 0,50 nanogram per mililiter. Dan koefisien korelasi ditemukan adalah 0,9996. Seperti yang ditunjukkan pada gambar dalam jurnal, dan hasil yang diperoleh untuk LOD dan LEQ, yakni nilai LOD-nya sebesar 0,02 nanogram per mililiter, di mana LOQ-nya ditemukan 0,06 nanogram per mililiter. Dan teman-teman bisa melihat tabel 1 pada jurnal yang sudah tertera. Kemudian untuk total ion kromatogram yang diperoleh dari LC-MS ditunjukkan pada gambar 2 pada jurnal, di mana puncaknya menunjukkan bentuk puncak yang tajam dan simetris. Dua tambahan, for recovery dan akurasi atau pemulihan dan akurasinya, pemulihan absolut dihitung dengan membandingkan area di bawah puncak yang diperoleh dari larutan kerja standar dengan area puncak dari sampel standar. Sampel ulangan dianalisis dan hasil ditunjukkan pada tabel 2 dalam jurnal, di mana menunjukkan bahwa pemulihan rata-rata eftalat adalah 98,08% dan replikasi metode analisis sangat baik dengan koefisien variasi 0,63%. Yang selanjutnya ada discussion. The purpose of the research work is the develop an accurate, precise, cheaper, simpler, reproducible, and sensitive LC-MS RMC method for the quantitative analysis of the octyl phthalate in Jordanian bottled waters. The method was found to be promising without addition of any internal standard. The analyte was ionized by positive fragmentation of the molecular ion produced fragment ion which were citable for quantification. A full scan MIS protocol was used. The parent mass was found to be 319.56 mZ, scan rank of mZ 52,450, and the best peak was found to be mZ 149. So the conclusion is the newly developed method of liquid chromatography tandem mass spectrophotometry using the IMRM mode has proven to be sensitive, selective, and reliable approach for the quantitative determination of the platelet in commercial brands of bottled waters. The method was found to be easier, cheaper, simpler, faster, precise, accurate, sensitive, and reliable for the quantitative determination of the platelet in commercial brands of bottled waters in comparison with the work of Lin et al. This shows that the most portable commercial bottled waters amongst the samples analyzed was a Rouffey bottled water. So, dari penjelasan kesimpulan bisa dijabarkan bahwasannya metode yang baru dikembangkan dari spektrofotometri massa tandem kromatografi cair itu menggunakan mode MRM telah menjadi pendekatan yang selektif dan dapat diandalkan untuk penentuan kuantitatif di N-oktalat dalam merek komersial air kemasan.
Metode ini ternyata lebih mudah, lebih murah, lebih sederhana, lebih cepat, tepat, akurat, sensitif, dan dapat diandalkan untuk penentuan kuantitatif di N-oktalat flatat dalam merek komersial air kemasan dibandingkan dengan penelitian Lin et al. Tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa air kemasan komersial yang paling portable di antara sampel yang dianalisis adalah air kemasan Al-Rufai. Dan dari hasil yang diperoleh, kita dapat menyimpulkan bahwa merek komersial air minum kemasan mengandung di N-oktalat flatat dalam jumlah sedang, dan air deionisasi yang digunakan sebagai kontrol tidak mengandung flatat. Dan dapat juga disimpulkan bahwa jumlah di N-oktalat flatat ditemukan berada di bawah tingkat risiko yang minimal atau MRL. Dari paparan oral 0,4 mg per kilogram per hari berdasarkan efek hati. Demikian hasil yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf bila ada salah kata, tutur kata, dan salah ucap yang tidak enak didengar. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.